kita mulai, bisa dulu disiapkan ketua kelas sambil langsung dipimpin doa. Perhatian. Siap. Seluruhnya dusuk. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih nak ketua kelas ini sudah memimpin dan juga untuk kali ini Bapak masuk di sini kita akan membahas tentang sebuah layanan yang namanya layanan klasikal. Materinya mengenai tentang karir ya. Jadi sebentar Bapak akan menayangkan video, tolong disimak, diperhatikan, dan setelah itu nanti akan diberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, supaya Anda bisa isi apa yang menjadi gambaran Anda setelah tamat dari SMA. Nah, sebelum kita memutarkan video, saya sampaikan untuk tujuan layanan kita pada hari ini adalah bagaimana supaya anak-anak sekalian mengetahui ya kedepannya kira-kira setelah saya tamat dari SMA ini kira-kira mau lanjut di mana atau mungkin mau kemana, karena tema kita pada hari ini adalah kehidupan setelah SMA. Baik, sebelumnya saya bertanya dulu, apakah kalian sudah punya rencana setelah tamat dari SMA? Sudah. Bisa satu dua orang mungkin? Mungkin ada yang mau menjawab? Saya Pak. Silakan. Wiwi, Pak. Saya mau lanjut kuliah kembali. Oh ya, jadi ini teman kita mau kuliah di Universitas Impian. Alhamdulillah, semoga tercapai. Amin. Yang lain mungkin ada lagi? Ada? Siapa? Yang lainnya atau ada mungkin? Oh, silakan, Muhairil. Setelah lulus SMA, saya akan lanjut menjadi abdi negara. Oh, abdi negara. Luar biasa. Dan semoga tentunya kita berdoa bersama terwujud semua apa yang kita Amin. Oke nak, selanjutnya saya sampaikan jadi tahapan daripada layanan ini. Setelah ini saya menyampaikan tadi tujuannya sudah ya, bagaimana aku semua bisa mempunyai rencana dari sekarang ya, bagaimana supaya bisa nanti ke depannya setelah tamat SMA langsung melanjutkan apa yang kalian rencanakan sebelumnya. Yang pertama yang Bapak ketahuikan, kita akan lakukan tes breaking. Tes breakingnya itu seperti ini ya, kita menyanyi. Contoh, aku ingat aku siap melakukan, aku ingat aku siap melakukan, aku ingat aku siap, siap aku ingat aku siap melakukan. Boleh ya? Boleh. Kalau anak lulus bahasa itu langsung pasti tangkap. Oke, siapa yang lanjut nih? Ya. Ya, ayo. Tes breaking sebelum kita masuk di materi itu ya, supaya kalian semua bersemangat. Oke, siap. 1, 2, 3. Aku ingat aku siap melakukan. Aku ingat aku siap melakukan. Aku ingat aku siap. Siap aku ingat. Aku ingat aku siap melakukan. Oke, kita versi kecepatan 100 ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Aku ingat aku siap melakukan. Aku ingat aku siap melakukan. Aku ingat aku siap. Siap aku ingat. Aku ingat aku siap melakukan. Oke, kembali ya. Saya langsung saja memutarkan video ya, video layanan klasikal yang berjudul tentang kehidupan setelah SMA. Mungkin bisa dilihat langsung dan disaksikan. Tolong disimak secara baik-baik ya.
Ini adalah bulan ke-9 semenjak kelulusan gue dari SMA. Melepas seragam putih aku, mulai memilih jalan hidup gue sendiri. Mau lanjut kuliah, kerja, atau GPR. Dan gue memilih GPR karena gue punya duit buat kuliah. Teman-teman gue kebanyakan pada lanjut kuliah. Ada yang kuliah sekedar kuliah padahal nggak serak sama jurusannya. Ada yang kepaksa kuliah di suatu jurusan karena keinginan orang tuanya. Ada juga yang benar-benar tahu tujuan hidupnya kemana, berjuang mati-matian, dan sekarang berhasil masuk ke kampus impian. Sebagian teman gue yang lain ada yang milih kerja. Ada yang sekarang udah kerja di bank, tiap hari Instagramnya ngitungin duit orang. Ada yang gak sengaja ketemu di minimarket, rupanya sekarang dia jadi pelayan tokonya. Ada juga teman-teman gue yang memilih jadi abdi negara, dan sekarang kalau kemana-mana mereka pakai seragam yang keren-keren. Sementara itu gue yang menunda kuliah di tengah jalan mulai berpikir, apakah gue gak sebaiknya cari kerja tetap aja? Karena menunda kuliah ternyata gak semudah yang dibayangkan. Gue harus siap menerima paradigma orang-orang ketika menjawab pertanyaan, sekarang kuliah di mana? Gue juga harus siap menahan rasa kecewa ketika melihat orang-orang yang lebih berhasil daripada gue. Gue harus tetap optimis kalau gue bisa kuliah, walaupun kenyataannya keluarga gue lagi susah. Dan gue harus tetap belajar, walaupun rasanya gue menangis melihat kedua orang tua yang masih bekerja di usia senja demi mewujudkan cita-cita anaknya. Akhirnya yang gue lakukan adalah belajar sambil kerja. Kerja apa aja yang gue bisa. Gue bisa ngedit video, gue manfaatin buat ikutan lomba-lomba video di internet. Gue bikin video-video pernikahan. Gue juga jadi freelancer, kerjain tugas kuliah orang-orang. Dan dari usaha-usaha itu, gue dapat hasil yang lumayan. Ya, meskipun hasilnya gak pernah terkumpul buat biaya kuliah dan selalu habis buat kebutuhan gue. Tapi gue bersyukur, seenggaknya letih yang orang tua gue rasakan sekarang bebannya telah berkurang. Dan keringat yang bercucuran kini berganti dengan senyuman. Kehidupan setelah SMA membuka mata gue bahwa hidup sejatinya adalah seni memilih. Memilih mana yang mendingan. Karena pilihan apapun yang akan kita ambil, ingatlah bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar sempurna. Mereka yang kuliah pernah bilang, enak ya, dia udah kerja, udah bisa jajan pakai duit sendiri. Mereka yang udah kerja juga pernah bilang, enak ya yang udah kuliah, bisa nyantai-nyantai di rumah. Sedangkan mereka yang udah kuliah bertanya-tanya, kapan ya gue bisa kuliah? Bisa gak ya gue terima kerja? Untuk orang-orang yang sedang mengemban ilmu di bangku kuliah, sadarlah, banyak orang-orang yang tidak seberuntung kamu. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang kamu dapatkan. Tetap semangat, walau jurusan atau kampus yang kamu dapat tak sesuai keinginan. Dan jangan terus-terusan mengeluh atas tugas-tugas yang menumpuk berlebihan. Karena ingatlah, tugas-tugasmu itu tak sebanding dengan kerja keras orang tua yang membesarkan kamu. Untuk orang-orang yang sedang merasakan pentingnya bekerja, berhentilah membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena manusia itu memandang dan dipandang. Ketika kamu melihat mereka, kamu merasa mereka adalah orang yang paling bahagia. Padahal ketika mereka melihat kamu, mereka merasa justru kamulah orang yang paling bahagia. Tanpa kamu dan mereka ketahui bahwa masing-masing sebenarnya punya kesedihan yang tak diperlihatkan. Dan untuk orang-orang yang menunda kuliah atau sedang berjuang meraih cita-citanya, pahamilah bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Mungkin belum waktunya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi jangan menyalahkan keadaan. Ambil hikmahnya. Setidaknya sekarang kamu jadi tahu di saat terpuruk siapa saja orang-orang yang tetap setia menemani, siapa saja orang-orang yang terus mendukung, dan siapa saja orang-orang yang peduli padamu. Teruslah melangkah,
Berusaha sekeras yang kamu bisa, perbaiki semua kekuranganmu, dan jangan dengarkan apa kata orang. Karena yang menjalani hidupmu adalah kamu, yang merasakan sedih dan bahagiamu adalah kamu. Maka semuanya tergantung kamu, tergantung sudut pandangmu. Bagaimana cara kamu menyikapi setiap cobaan? Apakah dengan bersedih, berlarut-larut, atau malah bersyukur atas pelajaran yang kamu dapatkan dan berusaha bangkit dari keterpurukan? Dan berdoalah, minta kepadanya supaya kamu cepat bertemu dengan waktu yang tepat di saat impianmu terwujud, waktu yang indah di saat kebahagiaan menyertaimu, dan waktu yang sempurna di saat ayah dan ibu berkata, kami bangga padamu. Ya, baik. Jadi itulah tadi video singkat ya yang menyatakan tentang berbagai macam kehidupan setelah SMA. Nah, ada mungkin yang bisa memberikan komentar positifnya tentang video tadi? Apa saja yang bisa dipetik? Ada? Ya, silakan. Menurut saya setelah menonton video itu, setiap orang punya masing-masing pilihan untuk kehidupannya setelah SMA dan mereka yang berhak untuk menentukannya. Namun pilihan tersebut ada baik, tentu saja ada baik dan buruknya. Karena pilihan apapun yang kita ambil, tak ada pilihan yang benar-benar sempurna. Lagi yang lain ada? Tidak apa-apa bahasanya sederhana. Ya, ada yang bisa sampaikan? Kalau Auli ada? Boleh. Ya, boleh. Silakan. Ada. Jadi dari video tersebut menjelaskan bahwa apapun itu pilihan kalian, jangan kalian jatuh mental atau jatuh kepada kalian gara-gara omong-omongan dari orang-orang luar. Tetap percaya diri dan tetap tinggi setinggi mungkin karena Tuhan pasti memberikan. Oke, tepuk tangan. Mungkin yang lainnya sama juga. Karena kita semua satu-satu menyimak langsung bahwa kehidupan saudara itu banyak, ya, maksudnya banyak pilihan. Yang akan menjalaninya itu adalah kalian masing-masing. Nah, untuk lebih memperdalam lagi, Bapak akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya, yang dimana ini nanti langsung bisa diisi di sini, nak, ya. Ada 2 lembar, di belakangnya langsung lembar evaluasi. Ya, tapi ini lembar evaluasi sebentar, disimpan dulu. Kita fokus di lembaran pertama saja. Nah, silakan ini. Ya. Silakan. Nah, yang sudah dapat bisa langsung ditulis namanya dulu, nak. Nama, kelas, miss, dan diisi pakai huruf kapital saja ya. Ya, sudah semua ya? Sudah ya? Oke, silakan diisi. Ya, yang lembaran pertama nama diskus dulu. Terus, nah itu rencana saya. Setelah Coba pilih panjang-panjang. lulus SMA bisa dituangkan, ya, dituangkan, disesuaikan dengan planning anak-anakku sekalian setelah tamat SMA. Jadi lembaran pertama dulu lah ya. Kita fokus di lembaran dulu.
kapital saja. Ya Pak. Ya. Sebentar saya mau ada perwakilan ya, perwakilan untuk menyampaikan bahwa apa yang dituangkan dalam lembar kerja peserta didiknya. Bagaimana? Sudah? Belum? Silakan dituangkan semua rencananya setelah lulus SMA. Tentunya sebentar mungkin hasilnya ada yang sama, ada juga memang yang lain, berbeda. Itu tergantung dari niat kalian masing-masing setelah tamat dari SMA. Ya baik, sudah ya, ada yang bisa menyampaikan? Ya silakan, Farhan ya. Ini rencana saya setelah lulus SMA. Ya. Rencana yang saya ingin capai setelah lulus SMA adalah pertama, sekali lagi kuliah di salah satu universitas yang pastinya. Dan alasan mengapa aku ingin kuliah, karena aku percaya bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kita semua, dan aku percaya pendidikan itu akan membawa kita ke arah yang lebih lagi Ya. Oke, teman-teman. Setelahnya dari Farhan adalah melanjutkan pendidikan lagi, mau kuliah. Terima kasih nak Farhan, itu adalah sebuah nawar itu atau niat yang luar biasa ya. Mungkin ada lagi yang lain? Siapa yang bisa membacakan dulu? Suhani ya? Ya silakan Suhani. Dan tadi Suhani kode-kode. Saya Pak yang ngomong. Silakan Pak Suhani. Rencana saya ke depannya yang pertama ingin melanjutkan pendidikan saya lebih tinggi lagi, itu lanjut kuliah, dan juga saya ingin bekerja sambil kuliah. Alasan saya kenapa saya ingin bekerja sambil kuliah, karena saya tidak ingin membebankan kedua orang tua saya soal biaya kuliah saya, karena saya ini hidup mandiri.
tangan lagi. Oke. Jadi menurut teman kalian, Suhani, bahwa mau melanjutkan pendidikan dan artinya kuliah ya. Tapi bukan hanya sampai di situ saja, melihat lagi peluang. Nah, kalau ada peluang bisa bekerja sambil kuliah supaya tidak terlalu menjadi beban dari orang tua. Mungkin ini terpatrik dari yang saya lihat dari video ya, bahwa kita untuk saat ini jangan terlalu lama menjadi beban orang tua ya. Sekali-sekali lah kita bagaimana bisa membahagiakan orang tua kita walaupun dalam tahap masih proses. Nanti setelahnya mungkin baru kita bisa membahagiakan dia, insya Allah di akhirat. Ya, itu sebenarnya tinggal kita semua sama. Oke, ada lagi? Sudah ada 2 tadi melanjutkan kuliah. Mungkin ada rencana yang lain? Ada? Juni, ya silakan Juni. Ya, ini Juni boy, panjang ini. Ya, silakan dibaca. Rencana saya setelah lulus SMA saya akan mendaftar polisi. Ya, amin. Alasan saya agar saya bisa mengangkat derajat kedua orang tua saya dan saya ingin sukses. Amin. Ya, jadi rencana daripada teman kita ya, Magdalena Juni ketua kelas, yaitu insya Allah peluangnya mungkin mudah-mudahan ada peluang untuk bisa mendaftar angkatan, yaitu Polri ya, itu abdi negara. Nah, itu sama juga tadi dengan yang ditayangkan di video. Jadi banyak sekali nak kedepannya itu arah-arahnya, tinggal kita bagaimana menentukan sendiri rencana Anda. Setelah rencana bukannya rencana, tapi bagaimana bisa meraih rencana tersebut supaya bisa terwujud. Oke, baik. Ada tidak yang bisa sampaikan apa makna daripada pengisian lembaga kerja peserta didik ini? Apa maknanya? Ada enggak? Mungkin. Ya, silakan Pak Farhan. Makna lembar Kerja didik. makna lembar kerja peserta didik ini mungkin kembali mempertanyakan kembali pada diri kita masing-masing, benar-benar karena kita akan memasuki fase yang benar-benar serius. Jadi mungkin ini sedikit ingatan bahwa apa kamu benar-benar serius, apa yang akan kamu ambil ke depan, langkah ke depan dari semua yang telah kamu lalui di sekolah. Oke, terima kasih. Saya terus terangkan itu berani menggunakan pendapat itu adalah suatu penghargaan yang luar biasa ya, karena kenapa itu tadi disampaikan bahwa tujuan daripada LKPD ini bagaimana untuk bisa menggali rencana kalian ke depannya, walaupun sebenarnya sudah ada yang mewakili ya. Nah, itu bagaimana bisa setelah dari taman SMA ini Anda tidak tinggal diam begitu saja ya, tetapi sudah ada ancang-ancang. Nah, ibaratnya kalau kalian di pelajaran olahraga, kalau dia materinya tentang lari, pasti ada tahap awal ya, tidak langsung lari begitu saja, bahkan ada pemanasan dulu. Dan inilah sebenarnya untuk memanaskan kalian, paling tidak melihat, oh rencana saya begini, mudah-mudahan nanti ke depannya sejalan dengan apa yang kita rencanakan. Oke, baik ya. Jadi untuk LKPD-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita fokus di lembar keduanya. Silakan langsung diisi apa-apa saja yang kalian dapatkan ya dari proses hari ini. Bisa dikasih checklist saja ya, atau centang, disesuaikan dengan apa yang kita dapatkan. Pernyataannya ada di situ, ada nilai rentan nilainya, ada keterangannya juga. Nah, cukup di checklist saja. Sudah ya? Ya Pak. Iya, alhamdulillah kalau sudah. Nah, dari checklist yang kalian sudah lakukan itu menggambarkan bahwa apa yang kita dapatkan dari pertemuan layanan klasikal, khususnya materi tentang kehidupan setelah SMA pada hari ini, itu menggambarkan
tentang perasaan kalian, ya. Jadi yang bisa diintervensi ya, itu murni pure dari kalian sendiri. Bagaimana proses melewati hasil proses layanan klasikal hari ini. Mungkin selanjutnya ada yang bisa simpulkan pertemuan kita pada hari ini. Kesimpulannya ada yang bisa memberikan kesimpulan mulai dari pertemuan tadi yang di awal sampai ini tadi evaluasi. Silakan. Malah ya, silakan Malah. Apa nak yang kita dapatkan pada hari ini? Silakan. Yang saya dapatkan hari ini dari tadi video kita bisa melihat setelah lulus SMA dan apa tujuan kita setelah SMA. Dan setelah mengisi alasan saya, semoga apa yang saya impikan bisa terwujud. Ya. Amin. Oh ya, terima kasih nama ya. Itu jadi kesimpulannya itu ya, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk kedepannya, bahwa dan kita selalu yakin bahwa ada kehidupan setelah SMA. Artinya kehidupan apa itu, tanda petik adalah sudah menanti di hadapan kalian universitas, sekolah tinggi, ikatan dinas, pendaftaran, pelamar kerja, ya. Nah, bahkan mungkin kalau memang ada yang belum tercapai, ada yang mau kursus, itu semua ada setelah SMA. Dan saya berharap kalian semua sudah menuangkan dalam LKPD, dan kedepannya juga apa yang kalian sudah tuangkan dan yang kalian doakan selama ini itu akan menjadi amin buat saya dan kita semua. Amin. Baiklah, setelah ini baiklah kita akan tutup ya sesi layanan klasikal hari ini dengan harapan semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita tuangkan itu semua dapat terwujud. Silakan Nak, ketua kelas siapkan. Belajar. Siap. Belajar. Siap. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Oke baik Nak ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.